Ya kalau saya nengok ya banyak hak-haknya yang dilanggar, yang tidak diberikan. Ya itu dia nggak tahu mungkin SOP-nya karena kan dia katanya sel super maksimum. Makanya jadi adiknya juga bertanya, sebahaya apakah abang gue? Malah Amar bilang, kalau memang gini hukum ngapain lagi? Apa disidang-sidangkan aja saya katanya. Drama tuduhan pengedaran barang haram dalam rutan yang menimpa pesinetron Amar Zoni tampaknya masih belum terbongkar sampai ke akar-akarnya. Meski belakangan semakin banyak saja cerita baru yang terkuak, publik masih mempertanyakan tentang apa yang terjadi sebenarnya. Ditambah lagi, belakangan ini kembali mencuat polemik baru terkait penanganan Amar Zoni yang diduga penuh kejanggalan. Seperti diketahui, bapak dua anak itu tengah mendekam di sel khusus lembaga pemasyarakatan Nusa Kambangan. Dan di sanalah Amar diduga diperlakukan layaknya tahanan spesial. Mulai dari komunikasi dengan pihak kuasa hukum yang digadang-gadang sulit, hingga jeratan borgol yang senantiasa mengikat kaki dan tangan kemanapun Amar Zoni beraktivitas. Lantas, seperti apakah ungkapan kesedihan orang-orang terdekat Amar terkait cara penanganan pihak lapas? Ya, suasana di sana memang satu, akses komunikasi kita kan dengan Amar sesuai diatur KUHAP kan harusnya kan bebas ya. Kemudian kapanpun kita harus ketemu sama dia untuk konsultasi masalah hukumnya, masalah pembelaannya, masalah eksepsi segala-galanya kan. Kemudian kita juga kan ya dalam berbicara dengan klien itu kan tidak boleh didengar orang dan tidak boleh juga dilihat oleh pihaknya petugas. Nah itu kan tidak bisa kita dapatkan karena dari Amar sidang itu kan baru 2 kali kita dapat komunikasi. Itu kan melalui operator handphone seluler. Nah di situ kan ya kan nggak mungkin nggak akan percakapan kita kan pasti didengar dan bisa disadap kan. Apakah memang Amar Zoni itu membahayakan? Anda nilai sendiri. Kalau saya melihat sih nggak membahayakan. Makanya dia bilang kok kayak gini banget ya abang gue kok diginiin sih gitu. Emang dia sepenjahat itu kah gitu, sejahat itu kah? Dia mau ngebuka apa sih yang mengguncang dunia kah katanya. Ya itulah kadang-kadang juga nggak ngerti maksud dan tujuannya yang seperti kepala orang Dirjen bilang biar di sana tuh berubah, dibinanya dalam segi apa? Aku tanya coba. Orang kemana-mana matanya ditutup, keluar sehari cuma 1 jam. Kan kemarin Bang Amar sendiri loh, bukan dari aku, menceritakan di handphonenya Om John sama di sidang. Ya itu dia nggak tahu mungkin SOP-nya karena kan dia katanya sel super maksimum. Makanya jadi adiknya juga bertanya, sebahaya apakah abang gue? Katanya gitu sampai iya melebihi kayaknya. Kayak abis ya sih. Ya kata SOP-nya, tapi saya nggak paham itu SOP itu aturan dibuat sendiri apa kalau berdasarkan undang-undang kan tidak ada begitu. Ya kan SOP-nya apa dari undang-undang? Ya kalau peraturan mereka sendiri kan nggak boleh melanggar undang-undang kan. Undang-undang yang lebih tinggi itu kan undang-undang. Nah undang-undang ini kan berarti kan kalau orang itu kan berdasarkan kalau dalam hukum beracara kan KUHAP yang dipakai. Pengacara itu bebas kok. Kapan aja dia bisa bertemu dan bebas berkomunikasi dan bebas juga mendatangin. Nah kita ini kan berkomunikasi melalui handphone susah. Ya kalau saya nengok ya banyak hak-haknya yang dilanggar, yang tidak diberikan. Tak kalah mengejutkan, sederet kejanggalan rupanya sudah terjadi, bahkan sebelum Amar dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Ya, berdasarkan penjelasan Ustadz Dery Sulaiman selaku guru spiritual, Amar disebut-sebut sempat dimintai uang ratusan juta. Entah
siapa yang meminta serta apa maksud dari 300 juta rupiah tersebut. Lantas, seperti apa penjelasan Ustadz Dery Sulaiman terkait hal tersebut? Aku sudah bertanya dari awal, aku bertanya nggak ada yang jawab, Bang. Salahnya apa? Jawablah, Bang. Terus Amar udah bilang kan dia diperas, dia dimintain uang 300 juta. Coba tangkap dong yang minta itu siapa. Kan di suratnya ada, kan bisa tinggal ditanya di ketika sidang siapa yang memerasmu, siapa yang meminta uang. Itu kan sederhana banget, Bang. Iya, kalau kita tengok ada indikasi kan ada seperti yang ditutup-tutupin gitu loh. Nah, inilah yang jadi pertanyaan bagi kita dan bagi masyarakat juga. Ada apa dengan kasus Amar Zoni? Kok bisa kasus kecil yang tingkat polsek dibesar-besarkan? Malah Amar bilang, kalau memang gini hukum ngapain lagi? Apa disidang-sidangkan aja saya katanya. Ya itu dia ada di telepon ngomong gitu sama saya. Itu apa lagi sidang? Ya kan? Ya kalau toh pun sebelum keputusan pun belum diputuskan, ya belum ada persidangan aja baru dimulai, kan udah ada tindakan-tindakan yang tidak memberikan hak asasinya. Ya baguslah. Kalau kita berpendapat, ngapain lagi ada hukum kalau tidak diberikan hak-hak dia? Lebih bagus ya hukum udah kalau memang ada rencana untuk itu, kan gitu. Sederet kejanggalan yang kini datang tentu menjadi pukulan berat bagi pihak Amar Zoni. Namun di balik itu semua, Amar Zoni dan keluarga tampak tidak akan tinggal diam. Ya, merasa hak asasi mereka diduga sudah dilanggar, keluarga dari Amar Zoni lantas mengajukan surat aduan ke beberapa instansi negara seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Bak berasa langkah itu belum cukup, pihak Amar Zoni pun turut menyatakan surat aduan tersebut ke orang nomor 1 Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto. Dan menurut aku ini udah nggak manusiawi, dan menurutku ini udah Amar harus berkirim surat ke Komnas HAM. Ini wadah sewajarnya seperti itu. Karena ini aku rasa ini ada yang aneh, kok bisa ya? Apa sih seberbahaya apa Amar Zoni? Sebrutal apa dia? Sesadis apa dia? Maksudnya gini loh, maksudnya orang tuh jangan dihukum ketika dia belum bersalah, nggak boleh, Bang. Ya, kalau dia udah terbukti bersalah, nggak apa-apa, Bang. Mau juga nggak apa-apa, Bang. Kalau memang dia memang harus dihukum menurut hukum kita. Nah, tapi ini kan orang belum terbukti bersalah, tapi sudah dibunuh mentalnya, Bang. Psikisnya Amar tuh kena, Bang. Kalau dia nggak ada agama, kalau nggak masuk dakwah, Bang, itu bisa gila, Bang. Bisa. Udah sih, kita udah bersurat ke Komnas HAM, ke LPS ya LPSK, besok juga mau dikirim ke Pak Presiden, ke Pak Menteri, Pak Yusril, ya kan. Terus banyak lah itu Bu Titi lah yang ngerti kayak gitu-gitu ngurusnya gitu. Iya, sebenarnya bukan masalah pengadilan lah, intinya masalah Bang Amar tuh keadilan, kenapa harus dipindahin ke untuk masalah keadilan nanti di persidangan, ya nanti aja di persidangan, kan itu majelis hakim yang memutusin gitu. Kita tim kan bagi-bagi, keluarga bergerak lah sesuai dengan hak dia, mendatangi kementerian, melapor, bikin pengaduan ke presiden, ya kemana-mana lah, ya sesuai dengan perjuangan dia. Kalau saya kan fokus di masalah hukumnya aja, ya mungkin undang media kan gitu, lebih saya berikan ke mereka. Ya itu kan udah saya tugas-tugas itu yang apa Ibu dokter sama Ibu Titi, Ibu angkatnya itu. Jadi saya fokus di hukumnya dan apanya di keluarga Adit apa ya, emang pasti ke Komnas HAM, mereka akan ke Komnas HAM juga, kemudian juga ke Kementerian Hukum dan HAM, ya mungkin ke Menteri Imapas juga. Nah, kemungkinan juga kalau bersurat ke Presiden, mereka udah bersurat, dan beberapa instansi juga ya yang menyangkut dengan institusi itu mereka udah laksanakan itu. Selain itu, pihak kuasa hukum juga tengah mengupayakan agar Amar Zoni bisa didatangkan secara langsung ke ibu kota demi mengikuti proses persidangan secara tatap muka. Bukan seperti sekarang ini, di mana Amar hanya disambungkan melalui sambungan telepon video.
Hal itu terus ditempuh pihak kuasa hukum lantaran berkaca dari kejanggalan penanganan yang mereka duga telah terjadi. Tentu masih segar diingatan bagaimana Amar secara tiba-tiba dipindahkan ke Nusa Kambangan. Padahal putusan pengadilan yang inkrah saja belum ada. Tak ayal, kini pun timbul tudingan bahwa ada tudingan kesengajaan di balik ini semua. Akan tetapi, perjuangan itu agaknya mendapatkan angin segar dari majelis hakim dalam agenda sidang pekan lalu. Pasalnya, majelis hakim tampak berupaya menghadirkan Amar di Jakarta pada tahap pembuktian nanti. Itu tetap kita perjuangkan selalu di persidangan. Nah, sampai sekarang belum dikabulkan, tapi kalau dari gambaran hakim, saya yakin juga bisa dikabulkan. Karena apa? Karena hakim juga dari bicaranya kan sudah mengatakan ya minimal pembuktian nanti dia menginginkan Amar itu memang harus memberi keterangan di persidangan. Itu inginnya hakim kan gitu. Memang kalau online itu banyak kerugian-kerugian yang dialami oleh terdakwa untuk pembelaan dirinya karena dia nggak bebas komunikasi dengan pengacaranya kan. Kemudian dia juga kan nggak merasa nyaman. Yang kan banyak diperjarakan dalam perkara Amar ini kan masalah bagaimana pelayan di LP kan di lapas. Nah sekarang kan dia di bawah naungan lapas. Bagaimana dia mau bisa merdeka memberikan keterangan, bisa nyaman dan merasa dia tidak tertekan, kan nggak mungkin. Cuman yang jadi kita bingung kenapa harus dilempar ke NK, itu aja persoalannya. Bukan persoalan persidangan tuh. Menurutku pacaranya Bang Amar pede kok, orang kasusnya katanya ya gitu lagi dok katanya gitu. Cuman itu dia yang janggal tuh kenapa dia dipindahin ke NK. Kalaupun emang dipindahin ke NK ya nantilah setelah sidangnya selesai dia terbukti bersalah mau dipindahin itu juga menurutku nggak wajar. Emang barang buktinya berapa sih kan gitu balik. Ya, saya sudah tanya ke banyak praktisi hukum ya, pengacara kah, polisi dan teman-teman ataupun teman-teman yang bekerja di lapas, pernah nggak ada kejadian seperti ini? Dia bilang belum pernah. Ini baru kali ini nih orang yang belum terbukti bersalah, belum divonis bersalah dalam kasus ini ya, tapi sudah dihukum, bahkan diperlakukan seperti gembong narkoba, dirantai tangan kakinya. Bahkan Amar kemarin di sidang bilang waktu makan pun mata ditutup, tangannya masih dirantai di kakinya, juga begitu, kepalanya digundulin. Di sisi lain, salah satu alasan dilangsungkannya secara daring digadang-gadang adalah kepentingan biaya. Dan hal itu pula yang kini memancing kekecewaan mendalam dari pihak Amar. Uniknya, John Matias selaku kuasa hukum Amar sampai berkata bahwa mereka siap menanggung biaya pemindahan Amar dari Nusa Kambangan ke Jakarta. Pasalnya, belakangan ini beberapa penggemar dari Amar Zoni yang tersebar di seluruh penjuru negeri sudah menghubungi John Matias demi melancarkan rencana tersebut. Lantas, seperti apa penjelasan John Matias terkait hal itu? Ya kalau seandainya negara nggak mampu, ya udah banyak juga sekarang fan-fannya Amar mau mengumpulkan uang untuk biaya Amar berangkat ke sini ditanggung oleh fan-fannya. Berapa biayanya? Kasih tahu aja. Itu kan supaya apa? Supaya keadilan itu diberikan bukan ke Amar aja, ke seluruh masyarakat. Fan Amar tuh 20 juta loh. Mereka juga siap membiayain kalau memang negara untuk memindah itu nggak ada duitnya, siap memberikan. Ya, fine-nya mengumpulkan uang untuk biaya Amar nih kalau negara seandainya nggak bisa memindahkan dia. Maksudnya biayanya nggak ada, pengadilan nggak ada biayanya untuk memindahkan, kejaksaan mereka siap. Berapa? Nanti tinggal kasih tahu aja kita PH nanti. Nanti kita kasih tahu kepada fan-fannya kan gitu. Kan kita banyak menerima apa kan melalui TikTok, melalui apa semua kan fannya banyak. Kalaulah kendalanya masalah biaya Amar mau dipindahkan ke sini itu karena biaya, mereka siap. Saya sudah ketemu ibu-ibu di pengajian, dia nangis-nangis, tolong Amar Zoni ya, tolong Amar Zoni, begitu bang. Tolong, kok bisa, kok mesti presiden langsung tentangkan bebaskan Amar Zoni. Kalau aku jadi presiden aku bilang bebaskan. Itu orang-orang yang sudah bertaubat, bebasin semua. Allah aja maha pengampun, kok kita nggak bisa mengampuni orang sih.
Sementara itu, angin segar harapan indah juga datang dari rekan Ammar Zoni di panggung hiburan, yakni Raffi Ahmad. Ya, selaku utusan khusus Presiden, bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, Raffi Ahmad belum lama ini telah berkunjung ke Nusa Kambangan. Akan tetapi, kedatangan itu tidak berbuah apa-apa untuk Ammar. Ya, dikabarkan terbang ke sana demi bersilaturahmi dan memberikan dukungan khusus kepada Ammar. Pria yang akrab disapa Sultan Andara itu dikabarkan datang demi memenuhi agenda tugas. Buktinya, selama di Nusa Kambangan, Raffi Ahmad yang menggandeng Irfan Hakim tidak berkesempatan untuk menatap mata Ammar secara langsung. Iya udah, Ivan juga cerita kok sama Raffi kemarin pas ketemu aku. Kita tuh sebenarnya udah pengen kunjungan ke sana, cuman Bang Ammar tuh selnya paling atas, di samping jauh. Kedua juga nggak bakal bisa ketemu, cuman bisanya video call. Ada kayak TV ya, dari TV atau apalah, aku nggak ngerti. Kan kata Ivan ya percuma kan, kita kan sebagai temen kan pengennya ketemu pelukan langsung support gitu, kata Ivan gitu. Jadi akhirnya kita nggak bisa ketemu deh dok gitu. Ya udah, aku juga mau ngomong apa? Bukan atas, paling ujung. Paling ujung. Nusa Kambangan itu bukan tingkat-tingkat bang, itu penjara, satu pulau itu penjara semua, nggak ada warga, nggak ada yang di sana satu pulau itu memang pulau penjara bang. Jadi itu mungkin penjara itu kan jauh bang, berapa ribu hektar itu kan. Jadi kalau mungkin paling jauh mungkin karena mungkin Raffi sama Irfan Hakim buru-buru balik, maka nggak ada waktu. Tapi saya yakin kalau dia ada waktu pasti bisa ketemu bang. Nggak mungkin orang menolak Menteri Imigrasi dan Lapas mau ketemu narapidana terus ditolak sama Kalapas, itu nggak mungkin bang, kualat dia bang. Ataupun utusan Presiden bilang mau ketemu narapidana terus tidak diizinkan, itu tidak mungkin. Cuman kemarin kan dibilang Pak Raffi itu kan sibuk banget, waktunya agak banyak. Jadi mungkin karena nggak ada waktu aja. Aku rasa nggak mungkin dia nggak bisa ketemu bang. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.